Halo kawan pajak, selamat datang di video tutorial PMA6. Episode kali ini adalah tata cara pelaporan SPT tahunan 1770 SS melalui e-filing. Berikut simulasi pengisian e-filing dengan jenis formulir 1770 SS untuk penghasilan bruto di bawah 60 juta rupiah dalam setahun. Sebelum melakukan pengisian SPT, kita siapkan terlebih dahulu dokumen pendukung. Yang pertama yaitu bukti pemotongan pajak atau formulir 1721 dari pemberi kerja. Yang kedua, daftar harta dan daftar utang. Langkah pertama, kita buka djponline.pajak.go.id. Kemudian, masukkan NPWP, kemudian masukkan password dan kode keamanan. Setelah itu, klik login. Setelah itu, kita pilih menu lapor. Kemudian, kita pilih menu e-filing. Setelah itu, kita klik buat SPT. Kemudian, ikuti panduan pengisian e-filing berikut ini. Dalam contoh ini, misalkan ada seorang karyawan yang memiliki penghasilan bruto kurang dari 60 juta rupiah setahun, tidak memiliki usaha atau pekerjaan bebas, dan berstatus belum menikah dan tidak mempunyai tanggungan. Maka, pengisian ketiga pertanyaan ini, yang pertama, apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Kita pilih tidak. Yang kedua, apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah atau pisah harta? Kita pilih tidak. Yang ketiga, apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta rupiah? Kita pilih ya. Kemudian, kita klik tombol SPT 1770 SS. Selanjutnya, pada halaman 1 ini, kita isi tahun pajak, kemudian kita isi status SPT kita, normal atau pembetulan. Kita pilih SPT normal, kemudian kita klik tombol selanjutnya. Pada bagian halaman kedua ini, kita isi bagian A, yaitu pajak penghasilan. Misalkan untuk karyawan swasta, masukkan data atau jumlah nilai yang tercantum pada formulir 1721 A1. Kita isi satu persatu komponen pada bagian A ini, yaitu yang pertama jumlah penghasilan bruto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan dan penghasilan neto dalam negeri. Nah, ini kita isikan sesuai dengan jumlah. Di sini ada penghasilan bruto. Ini panahnya kurang tepat ya. Jadi kita ambil dari jumlah penghasilan bruto pada kolom ini. Kita masukkan angkanya pada penghasilan bruto dalam negeri. Kemudian kita isi pengurangan sesuai dengan jumlah pengurangan ini. Kemudian
jumlah penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Di sini statusnya tidak kawin, tidak ada tanggungan. Maka kita pilih TK 0. Secara otomatis PTKP akan muncul. Selanjutnya, untuk penghasilan kena pajak, ini juga akan secara otomatis dilakukan penjumlahan oleh sistem. Setelah itu, pajak penghasilan terutang di sini 0 karena nilai penghasilan bruto setelah dikurangi dengan pengurangan hasilnya lebih kecil dari jumlah PTKP, sehingga tidak terdapat penghasilan kena pajak. Jadi, pajak penghasilan terutangnya juga senilai 0. Ini sama dengan yang ada pada bukti potong 1721. Kemudian, pajak penghasilan yang telah dipotong oleh pihak lain atau pemberi kerja, ini juga nilainya 0 karena memang tidak ada pajak yang dipotong oleh perusahaan atau pemberi kerja. Ini juga sama dengan formulir 1721 yang telah kita terima. Selanjutnya, pada bagian B ini, pajak penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang dikecualikan dari objek pajak. Misalkan karyawan ini mendapatkan hadiah undian sebesar Rp1.000.000, telah dipotong PPh final sebesar 25%, yaitu Rp250.000, dan menerima warisan, yaitu warisan ini dikecualikan dari objek pajak, misalnya senilai Rp2.000.000, maka dapat kita isikan pada kolom ini. Selanjutnya, kita isi bagian C, daftar harta dan kewajiban. Kewajiban ini merupakan daftar utang. Misalnya, harta yang dimiliki adalah motor senilai Rp15 juta, kemudian kalung emas senilai Rp3 juta, perabot rumah senilai Rp7 juta, maka ini kita jumlahkan menjadi jumlah keseluruhan harta yang dimiliki pada akhir tahun pajak. Begitu juga dengan kewajiban atau utang yang dimiliki, misalnya berupa sisa kredit motor sebesar Rp12 juta, maka diisikan nilai sisa kredit tersebut senilai Rp12 juta. Setelah itu, bagian D ini adalah mengisi pernyataan. Untuk pernyataan, cukup kita checklist kolom setuju. Selanjutnya, kita sampai pada halaman ketiga atau halaman terakhir. Kita ambil kode verifikasi pada tombol di sini. Pada tombol ini, kemudian kita pilih media pengiriman kode verifikasi tersebut. Kita pilih misalnya melalui email. Nah, tentunya kita pastikan terlebih dahulu ya kawan pajak, bahwa email tersebut adalah email yang terdaftar pada akun DJP online kita agar dapat kita akses. Setelah itu, kita akan menerima kode verifikasi. Kode verifikasi ini selanjutnya kita masukkan ke kolom kode verifikasi. Kemudian, setelah itu, kita klik tombol kirim SPT. Nah, sampai di sini kita sudah selesai ya kawan pajak dalam mengisi pelaporan SPT tahunan kita untuk jenis formulir 1770 SS. Setelah berhasil,
kita cek kembali email kita, maka kita akan mendapatkan bukti penerimaan elektronik atau BPE. Nah, ini sudah secara resmi bahwa kita telah melaporkan SPT tahunan kita. Demikian kawan pajak, video tutorial kita mengenai pengisian SPT 1770 SS. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Terima kasih.